Eh, Kuliah ini akan terdiri dari dua bagian. Yang pertama, nanti bagian pertama itu lebih ke dasar-dasar teori, lalu memperkenalkan sedikit dua tools ya, Excel dan Stata untuk melakukan analisis input-output tabel ini. Nah, tujuan dari kuliah ini bukan hanya pengenalan atau pemahaman tentang input-outputnya sendiri ya secara teori dan konsep, tetapi juga ingin mengenalkan ke mahasiswa atau memberikan ke mahasiswa skill ya, terkait dengan alat analisis yaitu software Excel dan juga software Stata, karena kan kita sekarang dituntut untuk lebih banyak ke psikomotorik skill ya dalam dunia kerja ya, supaya tidak hanya tahu teori tapi juga tahu alat analisis yang akan berguna kalau nanti Anda bekerja sebagai analis gitu ya. Sebentar. Oke, nah bahan yang akan kita pakai itu adalah untuk kuliah yang kali ini itu adalah buku yang sangat klasik ya untuk input-output analisis, yaitu bukunya Miller and Blair ya. Miller and Blair Input-Output Analysis Foundation Extension, tapi hanya chapter 2-nya aja ya. Chapter 2-nya aja. Nanti juga data-data yang saya pakai di sini itu akan saya share linknya, bisa lewat WA ya, atau di deskripsi kalau ada video ini nanti direkam. Nah, mungkin sebelumnya saya ingin juga memberikan story sedikit bahwa yang pertama kali memperkenalkan konsep input-output analisis ini adalah Wassily Leontief ya. Wassily Leontief itu mendapat hadiah Nobel ya karena analisisnya ini terkait input-output analisis. Kalau nggak salah itu kalau ini fotonya foto tahun 1973 ya, Wassily Leontief. Ini kalau pernah dengar Leontief Production Function ya, itu orang Rusia yang migrasi ke Amerika. Jadi ini orangnya. Jadi analisis input-output sudah cukup lama ada ya, dan memang relatif masih kepakai sampai sekarang. Dan baru-baru ini BPS juga sudah mungkin bulan lalu ya, BPS sudah mempublikasikan input-output analisis Indonesia yang paling baru itu tahun 2016. Oke, nah selanjutnya mungkin saya ingin langsung masuk ke chapter 2-nya Miller ya, untuk memperkenalkan. Ini saya bekerja di Excel. Nanti Anda juga bisa mengikuti setelah nanti kuliah atau setelah selesai kuliah bisa ikut mengikuti. Nah, ini data yang saya pakai yang saya copy dari bukunya Miller di chapter 2 ya. Di bukunya Miller chapter 2 ini ada yang disebut dengan tabel input output yang sangat sederhana ya. Yaitu terdiri dari dua sektor ya, sektor 1, sektor 2. Lalu final demand-nya itu hanya satu ya. Dan payment sektornya juga hanya satu ya. Nah, walaupun demikian ini tidak berarti sangat sederhana ya. Ini sebenarnya kalau mau lebih representatif ya, seperti yang mungkin Anda pernah lihat sebelumnya di video sebelumnya yang saya minta Anda untuk lihat di sebelum kuliah ya, atau nanti saya masukkan di deskripsi video ini, itu bahwa tidak harus gitu input output ini sederhana ini. Dengan nilai yang sama, ini kan kita bisa, ini hanya penyederhanaan dari yang lebih
kompleks ya, yang lebih kompleks itu ini ya. Jadi ini payment sektornya kan kalau di sini hanya satu ya. Kalau di sini ada 3, itu labor, kapital, dan import ya. Labor, kapital, dan import. Jadi ini nilai tambahnya. Lalu di sini kalau di yang analisis yang ini, kalau yang dicontoh ini final demand-nya hanya 1, misalkan 350, tapi sebenarnya itu hanya representasi dari final demand yang lebih banyak ya jenisnya, yaitu ada C, ada I, ada G, ada ekspor gitu ya. Nah ini. Nah cuman yang jelas harus kita pahami adalah ini sebentar ini supaya nyaman di mata. Ya, yang harus kita pahami adalah ini saya hide dulu karena nggak begitu penting. Ya, yang harus Anda pahami adalah kalau kita baca input output dari atas ke bawah dalam satu kolom, itu totalnya itu adalah total penjumlahannya. Nah ini total penjumlahannya ya. Kalau kita lihat rumusnya kan sum itu adalah total input atau total ongkos produksi. Ya. Sementara kalau kita lihat ke kanan dari sini, ini total ongkos produksi yang dikeluarkan oleh sektor 1. Ya. Kalau kita lihat dari kiri ke kanan, ini adalah berapa output yang dijual ini totalnya dan dijual ke siapa saja. Ya, ini dijumlahin ke sini harus sama nilainya antara input dengan output ya. Demikian juga sektor yang lain. Ini penjumlahan ke sini, ini juga penjumlahan ke situ gitu ya. Ya. Nah, kalau kita balik ke yang lebih sederhana ya ini sebenarnya sama cuman di collapse aja ya. Kalau ini nggak ada di buku Miller, cuma ini saya contohin aja untuk supaya Anda ingat ya, supaya tidak lupa bahwa kalau di buku Miller itu chapter 2 ada payment sector, itu sebenarnya di dalam payment sector itu ada beberapa komponen ya. Juga dengan demikian juga di final demand 350 ini juga ada beberapa komponen. Gitu ya. Cuman sama ya, semua intinya sama, ini adalah penjumlahan ke sini, ini adalah penjumlahan ke sini, dan dia nilainya harus sama antara output dan inputnya. Oke. Nah, relationship ini kalau dalam bahasanya buku Miller ya, ini bisa ada simbolnya ya, jadi kita lihat. Nah ya, kalau kita lihat, nah ini nah ini ada namanya ya, supaya Anda lebih mengenal namanya. Jadi ini kelihatan sini ya. Nah ini berarti ini isi komponen-komponennya itu ini ada Z ya. Ini namanya Z. Nah, komponen Z ini nih yang 150 sampai segini itu adalah intermediate input ya. Nah, sementara nanti di dalam komponen nah mungkin saya masuk sini. Lebih ini. Ya. Nah, lalu Anda bisa lihat nah ini komponen Z ya. Z itu intermediate input ya. Nah, sementara value added, labor and capital, labornya itu L, berarti ini labor ya, L1, L2. Kalau Anda lihat ya, L1, L2, ini L1, L2. Lalu K, ini N1, N2. Lalu ada import ya, M1, M2. Nah, lalu ada di final demand, ini kalau di sini ada
C I G X ya, kalau di Miller itu C I G dan E ya. Ya mungkin ini juga saya bikin E aja. Ya, E. Ini outputnya X ya. Outputnya X gitu. X kecil kalau Miller ya. X. Oke, jadi X itu X. Nah, di Miller di sini juga disebut outline-nya itu adalah X prime. Oke, X prime itu basically X tapi ditranspose. Jadi X itu kan kolom vektor ya, 100.000, 200.000, 2000 itu kolom vektor. Jadi kolom gitu. Sementara kalau ini kan jadi uh, ininya row vektor karena ditranspose. Kan matrik kan kalau ditranspose row jadi kolom, kolom jadi row. Oke. Nah, kalau kita lihat hubungan antara angka-angka itu, kita lihat di sini ya, hubungannya berarti X itu total output itu X1 tambah X1 X2 ya, C plus I plus G plus E gitu ya. Di sini juga X1 X2 bisa di sini X1 X2 di sini nih kolom terakhir lihat ya. Ini kalau dijumlahin ya. Kalau dijumlahin ini saya nggak jumlahin di sininya, cuman kalau kita lihat di sini dijumlahin ini di kiri ini. Ya, di kiri ini. Nah, X1 tambah X2 tambah lebar tambah N tambah M itu X, itu total ya. Lalu ini total input kan, total inputnya yang ada di dalam perekonomian ya, total input yang ada di dalam perekonomian. Kami jumlahin ke bawah ya. Nah, ini total outputnya. Total output dalam perekonomian itu berarti X1, X2, C, I, G, E. Oke, nah cuman di sini saya nggak masukin impor untuk CIG, cuman nggak apa-apa, nggak masalah ya. Dimasukin juga bisa, sama aja. Oke. Nah, nanti kita lihat kalau X input sama dengan output itu maka hubungannya kan bisa dicoret-coret jadi L, M plus N sama dengan C plus I plus G plus E. Nah, L plus N nilai tambah itu GDP ya, GDP at faktor cost itu menjadi C plus I plus G plus M in M. Ya, begitu ya logikanya. Oke. Nah, selanjutnya ini saya balik lagi ke sini ya supaya lebih sederhana. Nah, hubungannya kalau berdasarkan setiap masing-masing sektor gitu ya, ini bisa juga ditulis seperti ini. Gitu ya. Ya. Jadi X1 ini masing-masing ini satu baris, mewakili satu baris ya, mewakili satu baris. Ini mewakili satu baris. Nah, kalau kita lihat berarti X1 sama dengan Z11. Berarti Z11 itu 150, Z12 500 plus F. Nah, F baris 1 350 totalnya 1000 gitu. Demikian juga 2 baris 2 dan seterusnya. Kalau dalam satu baris ya. Jadi kalau misalkan kita persamaan ini ya itu jadi satu baris. Nah ini bentuknya ya, bentuknya. Jadi Xi sama dengan Zii plus J1Z plus N plus Fi sama dengan total summation dari gitu ya. Jadi ini yang persamaan ini yang paling penting. Nah, selanjutnya, saya ingin juga merepresentasikan hubungan ini dalam bentuk matriks, ya, dalam bentuk matriks. Jadi yang ini kan ini dalam bentuk
dalam bentuk aljabar, ini istilahnya aljabar ya, persamaan ini dalam bentuk apa, equation ya basically ya, algebraic form basically ya. Nah ini dalam bentuk matriksnya ya, ini dalam bentuk matriksnya X. Nah, X itu bentuk ini kan, kolom vektor ya. Z itu square matrik yang isinya tadi 150, 500, 250. Terus kenapa ada I? Nah, I itu adalah apa, matrik khusus yang isinya satu semua ya, supaya bisa dijumlahin gitu loh, dikali itu. Jadi nanti si I itu nanti dia itu bentuknya kayak gini ya. Tapi isinya satu semua gitu. Gitu. Sehingga apa? Sehingga bisa kalau dikaliin, Z dikaliin 1, Z11 dikali 1, ditambah Z12 dikali 1, ditambah Z12, itu kan berarti penjumlahan ke kanan. Gitu. Penjumlahan ke kanan. Jadi ini penjumlahan ke kanan gitu. Nah, nanti ditambah F, dia akan jadi X1 gitu ya. Jadi I itu matrik khusus, nah, itu matrik yang isinya 1, I. Unit matriks, unit berarti ini unit kolom vektor ya. Unit kolom vektor. Oke. Nah, mungkin ini lebih bisa menunjukkan ya, lebih bisa menunjukkan kalau saya tunjukkan seperti ini. Oke. Oke. Jadi ini yang saya maksud. Jadi XI sama dengan sampai XN, kemudian ini Z itu matriks ini. Nah, ini I-nya kolom vektor ini. Sehingga kalau ini dijumlahin, dikalikan si Z sama I, terus ditambah FI itu, jadi ini sebenarnya adalah penjumlahan untuk masing-masing baris gitu ya. Jadi ini gitu ya. Jumlahan masing-masing baris. Cuma dalam bahasa matriks gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, yang juga akhirnya nanti penting dalam konteks ini baru data. Nah, sekarang baru masuk ke model ya. Model input output analysis. Nah, mungkin kita harus lihat dulu ini ya. Oke. Jadi kalau dalam konteks model, maka input output itu bisa diwakili oleh fungsi produksi ya. Fungsi produksi ya. Nah, fungsi produksi itu bentuknya kayak gini. Fungsi produksi Leontief namanya ya. Nah, ini bentuknya, bentuk fungsi produksinya. Ini ya. Nah, ini adalah bentuk fungsi produksi Leontief. Jadi min itu artinya minimum dari ya. Minimum dari argumen. Jadi kalau ini angkanya 100 misalkan, kemudian di sini ada yang 25, selebihnya nggak ada lagi yang lebih dari 25, maka ini jadi 100 gitu. Ya. Itu maksudnya min. Nah, parameter dari fungsi produksi itu tentu adalah inputnya ya. Nah, inputnya itu ada input intermediate ya, sampai sini. Itu intermediate input ya. Lalu ada nilai tambah ya, value added, V, di mana di dalamnya ada labor dan kapital, dan juga di sini ada import ya. Import.
Nah, bentuk ISOC 1-nya kalau Leontief itu adalah kayak gini. Ini ISOC 1-nya. Ya, ISOC 1-nya itu siku, artinya apa? Dia fixed proportion. Fixed proportion. Ya, fixed proportion. Nah, artinya proportionnya apa? Proportionnya itu direpresentasikan oleh parameter A, ya, AIA gitu ya, untuk masing-masing masing-masing input per masing-masing output. Ya. Jadi ini disebut dengan Leontief coefficient atau technical coefficient sering juga diistilahinnya. AIJ. Nah, bagaimana ngitung AIJ? Ngitungnya gampang. Jadi AIJ itu ini ngitungnya ZIJ ya, ini dibagi XJ. Jadi input yang bersangkutan dibagi outputnya. Ini dibagi apa? Outputnya. Ya, gitu. Jadi nanti untuk sektor 1 berarti input intermediate sektor dari sektor barang sektor satunya misalkan aluminium, ini sektor 1 itu sektor pesawat terbang, sektor pesawat terbang, sektor 2 itu aluminium misalkan ya, sektor pabrik pesawat terbang, maka pabrik pesawat terbang akan membeli aluminium sebesar 200, berarti Leontiefnya 200 per 1000 gitu. Ya, Leontiefnya 200 per 1000. Oke, nah sekarang kita coba bentar. Sebelum mungkin langsung bisa saya bisa juga direpresentasikan seperti ini ya. Atau mungkin sebelum ke sana saya ingin sedikit nambahin terkait dengan karakteristik dari fungsi produksi Leontief itu ya, supaya Anda punya gambaran. Ini apa ilustrasi aja. Jadi kalau misalkan contoh ya, misalkan parameter misalkan inputnya kapita dan labor. Ya. Terus kalau misalkan A, K, dan AL-nya masing-masing 0,5 gitu ya, maka bentuk dari fungsi produksi yang kiri itu berarti 3D-nya ya, seperti ini, labor, capital, ke atas output. Nah, konturnya atau ISOC 1-nya itu bentuknya kayak gini, seimbang gitu ya. Nah, itu. Tapi kalau misalkan Leontief coefficient-nya nggak sama atau berbeda dan umumnya pasti begitu gitu ya. Maka dia bentuknya akan seperti ini misalkan. Ini kalau misalkan AK-nya Leontief coefficient-nya untuk kapital 0,25 sementara untuk labor 0,75 nanti dia akan cenderung berat ke labornya yang relatif lebih banyak ya, lebih banyak karena lebih miring ke sini gitu ya. Jadi, oke, lebih miring ke sini. Berarti memang itu karena Leontief coefficient-nya untuk labor lebih tinggi daripada kapital. Jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi si A tadi, matrik A tadi itu akan menentukan shape dari kurvatur atau shape dari kurvatur juga ya, shape dari si Leontief production function itu. Sebagai catatan ya juga sebagai catatan karena fixed proportion ya, karena karakteristik dari kurva fixed proportion ini itu artinya apa? Artinya faktor intensity itu rasio capital labor ya untuk outputnya, untuk masing-masing output, untuk setiap output berapa rasio capital labor yang dihasilkan.
itu tidak dipengaruhi oleh W per R, tidak dipengaruhi oleh rasio harga. Jadi dia independent of price. Jadi tidak ada elasticity of substitution. Jadi nol elasticity of substitution antara capital dan labor. Kan elasticity of substitution itu mengukur berapa labor berubah relatif terhadap kapital kalau harga relatif dari kedua input tersebut itu berubah. Nah, untuk konteks Leontief production function itu tidak ada respon sama sekali ya, atau sigmanya elasticity of substitution-nya itu sama dengan 0. Gitu. Oke, nah kita lanjut. Oke, nah dalam contoh kita berarti kita tentunya gitu ya harus menghitung berapa A-nya ya, atau Leontief coefficient-nya. Leontief coefficient. Oke, nah berarti kalau kita lihat di sini Leontief coefficient, misalnya kita mau bikin Leontief coefficient ya. Leontief coefficient. Maka si Leontief coefficient itu adalah ini dibagi si ini ya. Nah, ini Leontief coefficient ya. Jadi ini si Leontief coefficient ya, ini Leontief coefficient. Ini kita kasih nama Leontief coefficient itu A ya. Ini dan di Excel juga kita bisa kasih nama ya. Bisa nggak dikasih nama? Coba saya kasih nama A, ini matrik A. Oke, ini matrik A berarti ya. Nih, bagusnya kalau kita ngasih nama di Excel itu kalau kita select itu dia tuh oh ini A. Ya di kiri atas itu A. Name box-nya. Jadi dia matrik A. Berarti ini Leontief coefficient-nya. Nah, berarti kayak gini ya. Jadi A I Z berarti A11 0,15, A12 0,25, A21 0,2, A22 0,05. Ini formulanya. Ya. Jadi ini matrik A. Oke, lalu sedikit manipulasi aljabar ya untuk melihat relationship hubungan antara ini. Ya, kalau ini saya ke atas ini. Ya, kalau Anda perhatikan ya, itu kalau si apa namanya AIJ itu didefinisikan sebagai ZIZXZ ya. Nah, berarti kan kita bisa rewrite bahwa ZIZ itu kan sama dengan AZ kali XZ gitu. Ya. Maka si ini itu bisa saya ganti menjadi ini gitu. Ya. Oke, maka jadilah ini. Oke. X1 sama A11 kali X1 dan seterusnya plus F ya. Nah, dalam bahasa matrik ini kan ini kolom. Ini saya Oke. Dalam bahasa matrik kan ini kan berarti X, matrik X. Ya. Oke. Dan si ini sampai ke sini itu adalah A kali X. Ya, coba aja. A11 kali X1 tambah A12 kali X2 tambah A12 dan seterusnya. Ya. Berarti ini adalah hubungan
dari intermediate input, final demand, dan output bentuknya seperti itu. Ya. Dengan demikian kita bisa tuh kita manipulasi sedikit. Sebentar supaya enggak loss. Saya kasih ini tas ya. Lalu saya manipulasi sedikit si ininya ya. Oke. Asalnya gitu jadi gini ya. Jadi gitu. Oke, X min AX sama dengan F kan. Nah, lalu ini bisa menjadi dimanipulasi lagi kalau dalam bahasa matrik itu menjadi kayak gini. Ya. Ya, jadi dikeluarin dengan matrik identity. Jadi I itu adalah matrik identity ya. Matrik identity itu isinya 1 1 1 1 semua sisanya 0. Itu matrik identity. Ya. Oke. Lalu nah, jadi kayak gini. Oke. Jadi X itu I min A diinverskan dikali F karena itu caranya seperti itu. Nah, ini disebut dengan sampai sini ya. Ini disebut dengan L ya. Ini adalah Leontief multiplier ceritanya namanya. Oke. Nanti multiplier. Buat apa? Nanti kita lihat ada gunanya. Dari Leontief multiplier kita bisa ngelihat macam-macam ya. Oke. Nah, oke, kita udah tahu berarti sekarang. Nah, ini adalah persamaan penting dari input-output analisis. Ya. Persamaan penting dari input-output analisis bahwa output itu adalah hasil perkalian matrik L kali matrik F atau kolom vektor F. L itu apa? L itu adalah Leontief multiplier. Oke, berarti sekarang kita coba, oke, bagaimana prakteknya ngitungnya? Ya, kita cari A-nya udah. Oke. Berarti kita harus cari identity matriknya. Ya. Identity matrik I. Itu identity matrik I itu ada beberapa cara. Cara yang pertama ya ini kita kasih 1, 0, 1, 0 gitu ya. Itu berarti dia matrik A. Nah, cuman ada cara lain, karena kalau matrik 1, 0, matrik 1, 0, kalau misalkan matriknya gede kita akan capek gitu ya. Itu ada juga caranya, itu ini cara matrik ya. Kalau cara matrik itu kalau kita mau menulis sesuatu yang sifatnya matriks dalam Excel itu kalau kita mau menginput sesuatu ya, itu kita harus select dulu matriknya.
Berarti select oh ini akan jadi matriks 4 kali 4 gitu. Lalu ada rumusnya. Kalau saya tidak salah, nah ini return unit matrix ya, return unit matrix itu ada berapa, dimensinya apa? Dimensinya 2, berarti dia akan membuat. Nah, cuman cara jangan di enter. Kalau di enter, dia akan dianggap sebagai sel biasa. Ya. Kita harus shift dan enter bareng. Gitu. Nah, ya. Jadi dia menjadi matriks, sehingga kalau kita misalkan mau gede juga bisa ya. Misalkan 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Nah, ini ya. Unit 6. Sorry. Salah. Ya, itu karena di hide ya. Misalkan di sini 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 gitu ya. Nah, 5 dia bikin otomatis 5 kali 5 dimension. Itu caranya ya, jadi Anda harus tahu caranya. Nah, ini jadi matriks identity. Lalu kita kasih nama. Ya, kita kasih nama I. Bisa ya? Oke, bisa. Oke. Nah, berarti selanjutnya kita harus bikin matriks I minus A kan? Nah, I minus A bisa jadi caranya bisa I minus A, bisa misalkan kita bikin I minus A. Ini supaya lebih paham aja. I minus A. Oke, berarti I minus A itu basically kan ini dikurangi ini. Ya. Gitu. Nah, ini I minus A. Jadi matriks I minus A-nya. Ya. Untuk ini saya nggak usah namain ya. Nah, ini bisa juga dinamain, ini bisa jadi dinamain ya. Jadi misalkan I dash A itu berarti maksudnya I minus A ya. Gitu. Oke, lalu kita bikin I inverse, nah ini inverse dari I minus A. Ya. Oke, nah ini kita kan berarti bagaimana ini yang ngitungnya. Nah, ini kita pakai formula inverse. Jadi kita ingin caranya ada dua cara ya. Cara pertama kita select dulu targetnya kan. Nah, ini targetnya. Itu perintahnya itu M inverse kalau nggak salah. Oh iya, ini M inverse. Oke. Terus select mana yang mau di inverse kan. Berarti yang di inverse kan I minus A gitu ya. Tutup. Langsung shift enter. Nah, dia dapat ini inverse-nya. Ya. Itu cara pertama. Ya. Cara kedua, ada 3 cara sebenarnya. Cara kedua adalah karena kita sudah definisikan matriks I minus A-nya, maka saya juga bisa langsung M inverse. Oke. Nah, kalau kita ketik I, ini udah ada nih matriksnya namanya nih di sini, I minus A. Jadi kalau saya ketik I minus A, atau saya ketik aja langsung misalkan di sini I minus A gitu ya, karena udah didefinisikan, maka dia akan sama juga. Jadi kalau kita lihat rumusnya, maka nah ini lebih enak rumusnya. Jadi lebih enak rumusnya. Jadi kalau kita lihat ke atas nih rumusnya, nah ini itu kan inverse dari I minus A gitu. Jadi kita bisa lebih enak ngikutinnya gitu. Dibandingkan dengan kalau misalkan inverse dari sebuah array gitu ya. Kan matanya harus ngelihat di mana dia ya gitu ya. Tapi kalau misalkan udah matrik kan udah kelihatan I minus A gitu. Ya. Itu cara kedua. Cara ketiga bisa skip. Ya. Bisa skip I minus A, langsung aja formula L. Ini L kan ya. Jadi bisa langsung aja perkalian dari inverse dari I minus A. Oke. Harusnya sama.
Jadi kalau ini, jadi kita skip satu step. Jadi ini kita nggak bikin. Ini nggak bikin ya. I minus A ini nggak kita bikin. Tapi ini langsung inverse dari I minus A. Ini Leontief matriknya. Oke, dan Anda bisa bisa lakukan untuk any size. Ya, any size. Ini kan 2 kali 2. Nah, terus buat apa si Leontief ini? Nanti untuk melakukan analisis, nanti yang namanya analisis multiplier ya. Tapi sebelum itu biasanya kita harus cek benar nggak modelnya. Ini kan model, jadi ini jadi model. Jadi I/O sebagai data, ini I/O sebagai data. Ya. Nah, sekarang kita punya I/O sebagai model. Nah, ini modelnya. Ini I/O sebagai model. Ya. Jadi model itu ini artinya apa? Artinya X itu, output itu, vektor output itu dimodelkan sebagai L kali F. Jadi kalau kita punya F, nah itu kalau model itu kan gitu. Kalau kita punya F, ya, ini F kan, misalkan ya. F. Di sini aja deh. F. Ya. F itu kan final demand ini. Ya. Ini F. Ini juga bisa saya namain F. Oke, F. Final demand. Maka kalau saya gunakan formula tersebut X, itu saya bisa hitung dengan cara L kali F. Oke, berarti targetnya apa X? X itu kan targetnya kolom vektor. Berarti ini kan kolom vektor. Oke, maka perkalian matrik L kali F ya. M mul. Ya, ini adalah perkalian matrik. Jadi perkalian matrik antar L-nya mungkin saya kasih nama dulu. Ini belum dikasih nama. L. Ya. L dan F. Gitu. Oke, nah ini hasilnya harus 1000 dan 2000. Oke, jadi sama dengan ini kan. Padahal dihitung dengan rumus ini, gitu ya. Kan? Nggak diketik, tapi dihitung dengan rumus L kali F. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, buat apa ini model ini? Model ini banyak sekali gunanya, gitu ya. Model ini bisa dipakai untuk melakukan analisis. Kan ini kan menyangkut keterkaitan, ya. Jadi artinya bisa dipakai untuk melakukan analisis. Kalau seandainya satu sektor itu permintaan akhirnya meningkat, ya, berapa dia akan bertambah outputnya, output yang lain, dan total output gitu loh. Ya. Artinya gini, artinya kalau ini saya kasih angka 0, ya, maka X-nya kan bakal 0. Ya, X-nya bakal 0. Ya kan? Nah, tapi kalau misalkan tiba-tiba, contoh misalkan, tiba-tiba ekspor, kan salah satu komponen dari final demand itu kan ekspor. Ya, kalau kita lihat di sini. Ini kan ekspor. Kalau misalkan ekspor itu bertambah sebesar 100, ini misalkan 10, 10 aja ya misalnya. 10 gitu ya. Nah, berarti ini adalah, saya jumlahin, ini apa yang terjadi? Ya, ini apa yang terjadi? Jadi ketika ekspor
barang satu. Ini barang satu doang nih ya. Pertama sebesar sebesar 10, maka total output yang ada dalam perekonomian itu akan bertambah sebesar 15,18. Ingat ya, ini hanya ada tambahan ekspor sebesar 10. Jadi sebagai akibat dari bertambahnya ekspor barang satu sebesar 10, total output bertambah sebesar 15,18 dan ini terdiri dari output barang satu sebesar 12,54 dan output barang dua sebesar 2,64. Yang pertama harus kita lihat itu apa? Yang pertama harus kita lihat adalah bahwa walaupun ekspor yang naik itu hanya ekspor barang satu, tetapi bukan hanya barang satu yang bertambah, tetapi barang dua juga bertambah, outputnya sebesar 2,64. Itu efek yang mungkin bisa kita menarik untuk kita lihat. Itu satu ya. Artinya apa? Artinya ini kenapa bisa terjadi? Ya karena kita tahu dari relatifnya, kalau kita dari relatifnya, si barang satu itu memerlukan 20% inputnya dari barang dua. Jadi walaupun barang satu outputnya naik, itu tentu dia meminta barang dua sebagai bahan bakunya. Dan setiap satu unit barang satu yang dia harus produksi, 0,2 itu harus diminta dari sektor 2. Berarti sektor 2 juga akan bertambah. Gitu. Besar 0,2 gitu. Ya. Nah, itu satu. Terus yang kedua apa? Yang kedua adalah walaupun ekspor yang bertambah dari sektor 1 itu 10, tetapi outputnya tidak bertambah sebesar 10 gitu loh. Tapi 12 lebih besar. Ini ada selisih 2,54 outputnya. Padahal yang diminta hanya 10. Kenapa bisa begitu? Ya. Karena apa? Ya karena demikian pula. Ketika si sektor 2 itu juga harus bertambah sebesar 2,64 untuk memenuhi permintaan dari sektor 1, si sektor 2 juga memerlukan 25% inputnya dari sektor 1. Gitu. Jadi ada keterkaitan gitu loh. Ya, jadi ada keterkaitannya. Nah, dengan demikian kita juga bisa simpulkan bahwa ternyata dari setiap kenaikan satu unit output panel demand sektor 1 itu total output itu bertambah sebesar 1,52 ya. Atau ini sebenarnya penjumlahan dari matrik preemptif multiplier gitu ya. 1,52 gitu. Tetapi kalau misalkan sektor 1 yang bertambah, dia 1,45. Tambahnya ini adalah penjumlahan. Nah, kita lihat di sini bahwa untuk sektor 1 angkanya sedikit lebih besar daripada sektor 2. Ya. Ini artinya, kalau saya suka balik-balik, ini adalah keterkaitan ke belakang, jadi backward linkage. Jadi backward linkage dari si sektor 1 itu lebih besar daripada backward linkage dari sektor 2. Gitu. Jadi artinya kalau kita ingin mempunyai policy untuk meningkatkan katakanlah output, terus ditanya sektor apa yang harus kita kembangkan, yang paling besar ya tentu jawabannya sektor 1 ekspornya, karena dia mempunyai backward linkage effect yang lebih besar daripada sektor yang lainnya. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya, karena ini kan mata kuliah ekonomi lingkungan ya, tentu harus ada kaitan dengan yang lain juga. Nah, apakah cuma ini yang kita bisa analisis? Sebenarnya banyak, dari hanya simpel ini aja banyak. Ya, kita bisa membuat berbagai analisis. Karena pada prakteknya input output itu kan sektornya banyak sekali. Input output yang baru tahun 2018 itu sebenarnya ada 185. Jadi kita bisa melakukan analisis dengan sangat kaya dari datanya. Nah, ada nggak hal lain yang kita bisa bahas atau kita bisa analisis dari input output model ini? Ada ya, banyak ya. Salah satunya misalkan kita ingin melihat dampak-dampak dari katakanlah penambahan
final demand tadi bisa ekspor, bisa investasi, bisa konsumsi pemerintah. Bukan hanya terhadap outputnya, tapi terhadap hal lain. Misalkan apa? Misalkan terhadap tenaga kerja, employment, gitu ya. Berapa dampak dari kenaikan final demand di sektor 1 sebesar 10 terhadap total employment, tambahnya jumlah tenaga kerja, gitu ya. Atau misalkan employment by skill, bisa skill, bisa unskill, dan lain-lain ya, bisa dirubah-rubah. Atau misalkan kita ingin tahu berapa dampak dari kenaikan final demand tersebut terhadap polusi. Biasa saja. Nah, ini semua sederhana sepanjang kita tahu koefisien yang menghubungkan variabel-variabel ini ya, atau angka variabel ini terhadap output. Jadi kalau misalkan kita punya data untuk setiap satu unit output kita memerlukan 12 tenaga kerja misalkan ya kayak gitu. Nah, itu juga bisa digunakan kan, tinggal dikalikan aja dengan ini. Nah, ini contoh misalkan kita punya data nah di sini kita punya data, di sini persamaannya supaya kelihatan. Ya, untuk menghitung employment impact, misalkan kita punya data yang kita perlukan itu adalah EC, ya, EC. Jadi baris vektor baris EC. Jadi EC1, EC2. Apa itu EC1, EC2? EC1, EC2 itu adalah berapa untuk setiap satu unit output berapa tenaga kerja yang diperlukan untuk menghasilkan itu. Nah, misalkan kita punya data EC, nah EC-nya itu 0,3, ini 0,25 gitu ya, si EC-nya. Nah, EC itu dari mana ngitungnya? Bisa langsung datanya itu EC ya. Atau bisa datanya berupa employment-nya, E-nya gitu ya. Kalau datanya awalnya berupa employment-nya, ya berarti ngitung EC-nya tinggal dibagi aja E itu dengan X masing-masing gitu. Jadi EC1, EC2. Gitu. Ya. Nah, lalu bisa juga misalkan kita ingin berdasarkan skill. Ya. Berdasarkan skill proportion. Nah, skill proportion itu P, ya, P. Anda harus lihat skill karena namanya proportion, maka ini penjumlahannya ke sini itu 1 gitu ya. Tuh. 1 gitu. Ya, jangan sampai lupa. Ini angkanya 1, berarti ini proportion. Bukan. Jadi artinya untuk 100 tenaga kerja yang diminta di sektor 1, oke, maka 60%-nya dari 100, 60-nya itu semi skill. 40-nya skill. Kalau sektor 2 itu dari 100 pekerja yang diminta itu berarti 80%-nya 80 unskill, 20 semi skill, nanti ada 0. Ini P. Oke. Nah, kalau kita ingin ngelihat dampak dari katakanlah berdasar dampak dari penaikan final demand terhadap employment by skill, yang berarti kan tinggal ini rumusnya ya. Jadi kita hitung dulu ini eta ya, eta head itu namanya factorize ya. Jadi factorize. Jadi ini ya, ada factorize. Lalu tinggal dikalikan dengan P. Jadi kalau pakai matriks, kalau pakai Excel sederhana sih ya gampang. Kalau ingin tahu, misalkan ya, ini saya
Nah, itu. Oke, kan sebenarnya tinggal proporsi aja. Jadi, berapa lebarnya? Ini L-nya. Misalkan ini E lah, bukan E ya. Lebar lah. Lebar, lebarnya berarti ini kan tinggal ini aja dikali ini, ya. Berarti ini total lebarnya. Untuk ini total lebarnya, ya. Nah, kalau kita ingin cari proporsi masing-masing ya dikali-kali aja masing-masing proporsinya berapa dari 3,76 ini, berapa yang unskill? 0. Ya, misalkan unskill, semi skill, lalu skill. Ya. Anda bisa pakai rumus matrik ini boleh ya. Tapi ya simple aja kan sebenarnya ini dikali ini gitu kan. Nah, ya kan? Ini saya pakai gampang-gampang aja. Ini dikali ini dikali ini kan. Oke. Nah, totalnya harus 3,76. Sorry kok salah. Oh, salah, maaf. Ya. Jadi totalnya harus 3,76. Nah, demikian juga nanti untuk yang ini. Ya, Anda bisa pakai cara yang lebih baik. Ini 0. Oke, jadi ini sama dengan ini. Nah, ini adalah komposisi dari lebar berdasarkan skillnya. Gitu ya. Oke. Nah, ini bagian pertama dari kuliah kita kali ini. Jadi tujuannya selain ngajarin teori Excel, teori I/O juga ngajarin Excel-nya gitu ya.